suka membuat beli kita binatang lagi masuk di ke game. dalam latte factor ini. Ih Pak, main judi online coba. Kayaknya memang step one-nya adalah harus disadarkan dulu gitu ya, Ya, Pak ya, bahwa betul. sebetulnya pengeluaran-pengeluaran itu ya kita harus mengeluarkan ketika itu adalah kebutuhan. Bersusah-susah sekarang tapi nikmat di kemudian hari. Betul. Detikers. Anyway, kita udah barengan sama Pak Firman Marihot dari Investasiku lagi-lagi di hari Rabu yang spesial ini. Selamat sore. Sore Mas Aldo. Welcome Baik, back. Sore. Pak Firman, aman Pak Firman dengan angin sekencang ini? Wah, kencang banget ya. Iya. Bener bisa masuk angin nih. Iya kan. Beneran deh. Bener. Tapi gak apa-apa lah. Sekali lagi ini udaranya oke. Ini jarak pandang lagi sejauh Bagus, ya. mungkin gitu ya. Biasanya gedung-gedung yang agak jauhan tuh nggak kelihatan, sekarang lumayan lah kelihatan lah gitu Ya ya. nggak apa-apa lah masuk angin asalkan nggak bocor kantong sendiri. Nah itu dia. Yang ya, bahaya tuh kalau bocor kantong sendiri alias boncos di tengah kondisi yang lagi banyak banget kebutuhan ini, rencana PPN naik 12% Betul. semakin nyata, mendekati kenyataan. Tadi Mansek udah ngirim Pak Firman, Ya. udah ngirim rilis bahwa tahun depan, udah ngirim ancang-ancang bahwa tahun depan tuh PPN akan jadi 12% gitu. Iya. Walaupun belum kotak palu padahal ya. Betul. Berani-berani nih gue lihat Mansek. Ya, padahal Pak Luhut udah bilang enggak ya. Iya, tapi Betul. itu kayaknya sih pemerintah kan pada akhirnya bilang lagi kayak setelah UMP naik 6,5%, PPN naik jadi 12% tuh seolah-olah kayak nggak apa-apa sekarang bilang UMP. Seolah-olah angin segar, takutnya Iya. malah bukan angin segar, malah angin bahorok gitu. Seperti angin sore hari ini. Seperti angin di sore hari ini gitu. Itu cukup ini gak sih Pak? Cukup jadi beban gak sih buat masyarakat? Oh, saya pikir iya ya. Karena saya pikir ibaratnya kan akibatnya kan kosnya bertambah. Itu Betul. kan PPN itu kan beban bagi si pembeli ya. Ada di mana-mana lagi ya Pak Ada ya di PPN mana-mana. ini ya? Justru ya itu yang membuat bukan lagi bocor halus. Jadi bocor besar. Bocor besar ya. Buat kantong Anda, makanya harus pinter-pinter ngelola keuangannya ya Pak Ya Firman. betul. Seperti topik hari ini yang dibawa Pak Firman sangat manis. Ya. Latte itu manis kan ya? Tergantung pakai gula apa ya. enggak. Cuman ini adalah satu istilah yang cukup barulah untuk aku ya. Soal latte factor, di mana ini tuh diibaratkan kita beli kopi gitu ya, beli kopi di kafe setiap hari, Ya. yang ujung-ujungnya setelah ditotal-total, wah jadinya besar juga Ya, gitu. betul, Seperti betul. itu kan ya Pak Ya. ya, atau gimana? Betul. Jadi hari ini kita bahas tentang the latte factor ya. Sebenarnya ini istilahnya sama dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh David Buck ya. Judulnya The Automatic Millionaire. Ya. Kalau minggu lalu kita bahas, 2 minggu lalu ya, kita bahas tentang pay yourself first, artinya bayar dulu diri kamu, baru bayar kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah itu ada di buku itu. Oke. Nah di poin yang kedua dia bahas tentang latte factor. Oke. Jadi latte ini dari istilah untuk pengeluaran-pengeluaran kecil ya, yang sebenarnya tanpa kita sadari ini bisa menggerus kita, istilahnya kalau itu bocor halus gitu loh. Iya. Bocor halus. Nah, Iya, kita iya. sering sekali merasa ini uang saya habis ya. Kemana ya? Padahal saya nggak beli Iya. barang mewah, Bener. nggak beli barang-barang yang mahal. Tunjuk tangan boleh ya? Gitu ya. Saya dua-duanya aja. Guilty. Nah, tetapi uang saya kok habis gitu loh. Iya. Nah, jadi latte ini yang mengistilahkan itu David Buck ini. Ya, David Buck ini. Nah, ada di buku itu, ya. Nah, jadi untuk otomatis menjadi seorang milioner, yang pertama yang pay yourself first, yang kedua itu hati-hati dengan latte factor. Jadi latte ini istilah dengan orang yang kebanyakan dia membeli kopi latte setiap hari, ya. Nah, itu yang sehingga tanpa disadari pengeluaran uang-uang kecil ini itu sebenarnya kalau ditotal itu jadi uang besar. Nah, Yap. jadi uang-uang kecil ini sebenarnya ini bisa membuat kita, kalau ditotal uangnya, itu bisa membuat kita kehilangan peluang jumlah uang besar. Define uang kecil Pak, apa contohnya? Nah, contoh. Misalnya kalau 20.000 deh, kali 30 itu 600.000. Ya. Kalau misalnya kita tabung nih secara berkala, kita ambil misalnya di saham deh. Ya. Yang 600.000 per bulan, ya.
Nah, dia contoh simulasinya, bentar ya. Boleh. Iya. Nanti kita juga akan ada komentar dari Detikers kan ya, yang udah kita mention untuk cari kasih testimoni. Nanti kita akan bahas itu juga anyway. Nah, ini contoh misalnya. 600.000 per bulan, kalau misalnya tabung selama 10 tahun, itu kalau misalnya saya beli sama Pi aja misalnya, atau tingkat return 10%, itu jadi 123 juta loh. Dari 600.000 tadi? Dari 600.000 per bulan loh. Iya. Nah, kalau misalnya saya beli saham misalnya atau investasi di tingkat return misalnya 12%, itu 139 juta. Dalam berapa tahun tuh Pak? Dalam 10 tahun. 10 tahun. Nah, kalau misalnya di tingkat return 20%, itu 229 juta. Saya ambil yang ekstrim deh, 30 tahun. 600.000 per bulan, itu kalau di tingkat return yang CAGR, PE-nya per tahun tuh 10%, itu 1,3 M. Itu dengan catatan kita tambah terus 600 per bulan tiap bulan ya. Iya. Nah, kalau misalnya di tingkat return 12%, itu 2,1. Kalau 20%, 14 bio. Jadi sejumlah 14 M, sejumlah uang kecil itu membuat kita kehilangan potensi uang besar. Iya, I believe that. Itu contohnya baru dari coffee yang tadi budgetnya adalah 600.000 per bulan. Ini bukan ngomongin coffee yang di take away gitu ya, tapi alasan ngopi. Jadinya possible ya nggak sih? Ya, Kan contoh aja kopinya. Biasanya biar kita makin aware lagi, biasanya selain di duit ngopi atau budget ngopi, itu bocornya dari apa aja sih contoh-contohnya? Banyak Mbak Eza. Barangkali aku ambil lupa. contoh ya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh istilahnya TV berbayar. Tapi biasanya orang internet ya, dia misalnya gunakan streaming untuk apa misalnya? OTT ya? Spotify. Itu per bulan berapa? Ini YouTube Premium nih. YouTube Premium, betul. Netflix, HBO juga, Disney Plus juga. Tapi lo benar tahu, gue pernah ada satu momen kayak karena ada lagi banyak tontonan yang pengen ditonton, ya gue subscribe aja. Semua. Tapi udah sebulan aja, habis itu udah besoknya nggak lagi. Sebulan aja buat momen itu aja Pak. Jadi ini salah satu contoh the latte factor. Di zaman seperti sekarang yang semuanya udah menggunakan gadget, itu tuh banyak sekali yang tanpa kita sadari ya. Aku itu suka membuat beli kita binatang lagi masuk di ke game. dalam latte factor ini. Pak, main judi online coba. Itu kan maksudnya? Bukan apa? Games. Main games tapi ada add-onsnya. Ada add-onsnya. Jadi kayak si karakter aku ini bisa bawa binatang banyak. Berapa biasanya beli satu binatang? Satu binatang 29 ribu. Wah parah banget. Nah itu salah satu ya Pak ya? Salah satu. Latte itu ya? Latte. Nah, ada istilah begini loh. Masalah kecil itu justru kalau kita nggak hati-hati jadi masalah besar. Setuju. Ambil contoh nih kalau kita bicara Ini aku waktu. lagi ditampar ini, aku diam aja ya Pak. Nah, ambil contoh, ada istilah gini. Pernah nggak, tahu nggak, kita sadar nggak ada rumah tuh, rubah kita bisa lihat, enggak kan? Tiba-tiba rubah itu merusak kita punya atap rumah. Tanpa sadari roboh ke bawah. Nah, jadi rubah itu binatang kecil yang kita nggak tahu. Nah, latte factor itu sama. Pengeluaran kecil yang kalau dijumlahkan ya itu sebenarnya besar. Yang tadi jumlah uang kecil yang kalau misalnya itu dipakai itu bisa membuat kita kehilangan peluang uang besar. Betul. 600.000 kehilangan 30 tahun 20 miliar, 1,4 miliar, 2,1 miliar. Nah, itu. Tapi benar, lo akan bisa menjadi besar dimulai dari lo bisa menghargai hal-hal kecil tadi. Betul termasuk sekali. uang-uang kecil itu. Dan sebetulnya juga ini merefleksikan juga dari diriku sendiri adalah karena biasanya pengeluaran kecil itu bukan yang urgensinya tinggi, ya nggak sih? Betul. Kadang-kadang hanya untuk jajan cilok, ya kalau cilok makan kenyang. jajan seblak, Ya, beli binatang. beli binatang di game itu gue udah kayak bisa diretur nggak sih? Peacock gue, burung nuri Gue juga ada itu yang game-game itu. Emang luar biasa ya kalian para pembuat game online ini ya. Karena tanpa terasa sih itu kayak cuma segini doang kok, sep gitu. Kayak walaupun mungkin itu sebulan sekali tapi mungkin lo nggak nyadar dalam sebulan itu justru ada 2 kali, 3 kali misalnya. betul. Dimulai dari pembiaran di satu waktu gitu Pak ya. Betul banget. Jadi karena kecil. Apa kita uninstall aja nih Pak? Sayang gue udah level mentok. Tetap Jadi sama juga. karena kecil terasa ringan, nggak apa-apa, ya udahlah diabaikan. Iya. Tetapi itu membuat kita kehilangan peluang uang besar.
Oke, ini emang kayaknya memang step one-nya adalah harus disadarkan dulu gitu ya Pak ya, bahwa betul. sebetulnya pengeluaran-pengeluaran itu ya kita harus mengeluarkan ketika itu adalah kebutuhan gitu kan ya. Terus apalagi Pak yang bisa menyadarkan kita bahwa sebetulnya yang pertama faktor itu ini kalau bahaya. kita bicara personal finance ya, yang paling pertama itu kita harus punya tujuan dulu. Iya lagi. Kita punya tujuan sehingga walaupun ada distraksi di sekitar kita. Iya. Coba sekarang kalau kita lihat ya anak-anak Gen Z milenial lah seperti Mas Edo, Mbak Eza. Oh iya, saya Gen Alpha Pak. Nah, Aduh, temennya jadi- Gempi kali. itu kalau nggak ngopi nggak keren gitu kan. Kalau nggak nongkrong di kafe-kafe tertentu itu nggak keren. Nggak salah. Cuma sekali lagi hati-hati. Ya, betul. Nah, harus ada satu yang harus kita sadari. Yang minggu lalu kita bahas, pay yourself First. Nah, Ya. jadi itu dulu, pay yourself first ya. Bayar dulu diri kamu baru bayar kebutuhan yang lain. Nah, yang kedua, hati-hati latte faktor. Ya. Yes. Ya, uang-uang kecil ini bisa membuat kita kehilangan peluang uang besar. Betul. Nah, Emang manusia itu perlu harus terus diingatkan Pak Firman. Betul, makanya- Sebenarnya itu kita tahu formula ini, hukum itu kita tahu, tapi ya kita menormalisasi aja kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan Ya. gitu Pak Firman ya. Iya. Makasih loh Pak Firman sudah membawa topik ini ke Detiker semuanya dan termasuk kita Ini yang tentunya. merasa tertampar dengan topik ini juga artinya juga ya suka meremehkan gitu kali ya. Bener-bener. Gitu. Kebayang gitu, gak sih gitu. lo yang 600.000 per bulan tadi itu, terus misalnya lo masukin ke dalam sebuah instrumen investasi, Iya. katakanlah itu dilakukan terus selama 5-10 tahun, betul. and then jadi berapa miliar tadi kata Pak Firman, atau Iya. berapa ratus juta tadi, Iya. bisa dijadiin modal bisnis kah, atau bikin rumah atau apa, Betul. so much more to use gitu daripada Iya. beli binatang Betul. Di game online lagi. di game online. Keren. Tapi sebetulnya perlu nggak sih Pak kita untuk mencatat pengeluaran sedetail-detailnya? Nah, itu salah satunya Mbak Iza. Oh, oke. Jadi yang pertama tentukan tujuannya, yang kedua untuk keluar dari latte faktor ini, yaitu kita mesti hitung tuh, yang pengeluaran-pengeluaran kecil ini, yang biasanya membuat saya tanda kutip terpenjara ini, ya itu apa aja. Nah, lalu yang kedua, yang ketiga, buat model anggaran, ya anggarannya, misalnya 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan boleh gitu ya. 20% misalnya untuk yang pay yourself first gitu ya. Nah, yang 30% ini hati-hati, mulai disortir tuh. Jangan-jangan di sini ada latte faktor nih. Yang mungkin saya nggak setiap hari harus ngopi gitu loh ya. Yang ada mungkin ada banyak Ini yang Pak saya yang nggak perlu. nawarin kopi mulu nih Pak. Nah, Enggak itu komplimen. kalau mau misalnya ngopi boleh. Caranya gimana? Beli pakai poin. Oh, Oh, Investasikan di investasiku. I didn't see it coming, but I knew it will come. benar. Iya, Kan benar uang, sih. kalau kita Iya, ngopi benar. kan uangnya kan hilang kan? Harus Iya. pinter-pinter pilih platform mana untuk belanja, untuk Betul. investasi, betul ya Pak. Betul. Salah satunya pakai investasiku, karena poinnya pun bisa dipakai buat investasi. Ya, betul. Setuju. Pak, kita boleh baca kata-kata netizen dulu nggak Oh, Pak? boleh. Apa Ya. nih Jadi sebetulnya ada yang beberapa netizen udah ngirimin Ya. respons dari pertanyaan kita. Biasanya duit kalian tuh habis buat apa sih? Apa aja? jajan aja gitu, top up saldo habis. Kayaknya nih gue deh. Itu loh yang ini ya, yang kasih respons ya. Bukan, Ini ada tapi lagi mirip. buat hidup bulanan, habis langsung, aduh kasihan. Nah, ini kalau misalnya masalah soal punya gaji dan harus menabung dan harus berinvestasi juga, apakah bisa tetap kita menikmati kehidupan ini yang juga sangat berat dengan self reward itu tanpa terjerumus ke latte factor? Hidup ini memang harus dinikmati. Ya kan? Tapi ingat, Ya kan? menikmati ya, Terima kasih sudah memberikan validasi buat apa yang kita iya, bikin. hidup itu harus dinikmati. Karena gini, tetapi harus ingat, kalau seandainya kita ambil contoh, hidup harus dinikmati. Pertanyaannya, kalau kita tidak berinvestasi atau menabung, pada satu titik usia tertentu, pertanyaannya, apa yakin kita bisa menikmati hidup ini? Nah, Jadi artinya pertanyaannya, apakah lo mau nikmat sekarang tapi menyesal di kemudian hari, Betul. atau bersusah-susah sekarang tapi nikmat di kemudian hari? Betul. Makanya di Detik Sore dibahas kemarin. Ya, Pay yourself first. Iya. ya. Atau pay you first. Pay you first. Nah,
gitu. Hari ini kita mau bahas hati-hati latte faktor, yang uang-uang kecil yang bocor-bocor itu gitu loh. Nah supaya apa? Supaya kita bisa menikmati hidup hari ini dan kita bisa menikmati hidup yang nanti gitu loh. Nah, Oke, mulai sekarang kita akan nyisihin 20.000 Pak Firman. iya. Biar bisa dapat 600.000 tiap bulan. Habis itu kita masukin ke dalam rekening dana nasabah di Iya. investasiku. Betul, Habis itu kita beli saham di sana. betul. Mulai dari berapa sih Pak bisa berinvestasi dengan Mulai dari investasi? 50.000, 100.000 selama memang harganya bisa itu bisa. Kan tinggal 100 lembar Iya, dikali ha. harga saham. Iya, iya. Nih ya iya. Mbak Eza sama Mas Aldo. Saya ya kalau ada kelebihan misalnya contoh nih. Saya kemarin naik mobil, Oke. tol dan lain-lain tuh. Lalu saya naik bus. Saya lihat ada selisih 800.000 nih. Hmm. Saya beli saham, saya minjem. Oh, kalau kita sisa 800.000 langsung ke Bali Pak. Ah bener. 800.000 jersey bola bisa kali ini. Vinul bisa kali ini. Lalu tiba-tiba nih ada nih uang apa nih lebih nih? Ya udah saya masukin ke sana. Oh. Saya nggak sadar. Tiba-tiba harga sahamnya naik. Pak Firman jujur, melakukan ritual itu sejak umur berapa? Sejujurnya saya melakukan Masih itu. kita tidak berusaha menjustifikasi apa yang kita perbuat ya. Sejujurnya saya mulai disiplin ya, melakukan itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya. Makanya Pak Firman ngasih tahu ke kita yang masih muda-muda ini, Betul. lakukan lebih dini guys. Mas Edo Iya, tahu nggak? Saya menyesal Ya, terlambat melakukan. ya. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya. The best day to invest is today. 5 days ago. Oh ya, 5 years ago. Kita lanjut baca lagi ya guys. Oke. Mari masih ada lagi kata netizen. Biasanya duit kalian tuh habis buat apa sih? Pecicilan. Nah. Detik Cicil sumut yang ngasih respons. Nggak disensor. Nah. Kopi tiap siang. Nah, kopi latte. Makanya di Detik Sore dong jadi host dapat kopi tiap sore. Atau sebetulnya bisa boleh nggak sih kan Buat kita skincare. Lagi Nah, lagi itu terus. gue semua deh, kopi, skincare, oke. Ada lagi guys? Ada lagi. Cium. Oh mati udah. Buat skincare. Nah, kalau misalnya gini Pak, kan nggak mudah ya untuk meninggalkan satu kebiasaan yang sudah kita Ya. bangun oleh diri sendiri, apalagi itu kebiasaan yang menurut kita enak gitu ya. Bisa nggak sih sebetulnya step by step aja kalau misalnya biasanya ngelate jadi americano gitu, atau dari americano jadinya bikin kopi di rumah gitu. Bisa, Karena kan, bisa. iya. Yang penting itu ada dana yang kita bisa investasikan. Oh, kuncinya itu Atau ya pay sebenarnya. you first, ya. Hmm. Tidak menghalangi untuk kita bisa menikmati apapun keinginan kita. Ya. Tetapi bayarlah diri kamu terlebih dahulu. Hmm. Ya. Hmm. Nah, tadi ada cicilan. Ya, kalau kita bisa mencicil misalnya rumah atau mobil, pertanyaannya untuk apa? Karena kita butuh kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diri kita udah mencicil untuk masa depan kita? Iya. Di mana itu jauh juga lebih penting, bahkan tidak kalah penting dengan kita mencicil untuk rumah atau mobil. Atau kita punya gadget. Iya, Ya. iya, Nah, itu yang harus kita sadari gitu loh. Nah, jadi yang jawab Eza tadi bilang, ya boleh misalnya gini, kalau dia di kopi yang misalnya harga satu itunya misalnya 50.000, turunin misalnya ke 20.000. Kan ada selisih 30.000. Iya, iya. Nah, lalu kalau misalnya percaya sesudah dia mencicil seperti itu, biasanya dia akan turunin lagi tuh. Iya, iya, iya. Nah, sampai pada akhirnya dia merasa bahwa dia dikatakan berhasil atau puas bukan karena dia menikmati kopi ini atau itu, tapi dia merasa puas ketika dia udah bisa mendapatkan angka tertentu. Begitu. Balik lagi tadi bahwa sebesar apapun lo, sekaya apapun lo, kalau lo nggak bisa menghargai nilai-nilai kecil tadi itu, alias menyepelekan itu, lo nggak akan bisa go higher gitu ya. Betul, betul. Jadi untuk menghindari salah satunya ya itu tadi ya, mengurangi ya. Jadi yang latte tiap hari bisa mungkin pakai es teh. Bisa pakai es teh lebih murah gitu ya. UMKM. Nah, dan juga baru Karena aja nggak gue akan ada yang jual es teh UMKM 50.000. wow, UMKM banget tuh harganya. Makanya gue mau bilang tadi, makanya kayaknya orang kaya tuh pelit-pelit ya, bukan pelit nggak In a bad way. nggak suka ngasih uang gitu Iya, atau kayak nggak pengen bagi-bagi, tapi Iya. kayak
dia tuh mengeluarkan setiap rupiah dari dompetnya itu harus ada nilainya, nggak yang cuma-cuma gitu Pak ya. Betul Iya, sekali. iya, iya. Betul Yang sekali. mana kita belum kaya aja udah melakukan hal yang terlarang itu. Nah Jadi- ini nih bulan Desember adalah momen-momen yang tepat karena biasanya e-commerce Banyak atau diskon. Diskon. bukan Apa dong? e-commerce dan e-wallet itu ngasih diary. Pernah nggak Oh iya nerima benar, diary berapa banyak yang lo udah belanjain selama Ya, 1 ya, ya, tahun? ya, Iya, iya. I realized that 2 years ago, gak tahu apakah fitur itu baru ada dari si e-commerce itu atau Iya, dari si e-wallet itu, tapi gue jadi menyadari, ada tahun dimana gue menghabiskan Kayak masa iya banyak segini banget banyak setahun. gitu. Nah, kayak tapi setelah dipikir-pikir, oh beli kasur sekarang online. Beli apa, Oh, tapi iya. tetap ada Iya, validasinya. iya, iya, Tapi iya. ya akhirnya itu adalah satu fitur yang bisa membantu kita lah ya, membantu untuk Mencatat tahu pengeluaran. berapa banyak kita Iya. sebetulnya keluar dalam satu Iya. platform Iya. gitu. Anyway, terima kasih banyak Pak Firman. Selain Iya. kita sore ini ditampar oleh angin, ditampar juga oleh motivasi dari Pak Firman. sama-sama Mas Edo, Mbak Eza. Betul, step Terima by kasih banyak. step lah ya, Dan kita juga Detikers tinggalkan ke jangan lupa juga ya untuk kebiasaan itu. memaksimalkan investasi kalian lewat Ih. cara kerja robot-robot masa kini. Yang juga akan di-share sama Pak Firman di tanggal 20 Desember ya Pak ya? Ya. 20 Desember. Kasih tahu dong Pak, kita akan Oh. mendapatkan apa kisi-kisinya. Mm-mm. Oh, Di tanggal yang 20. 20 Desember. Iya. Ya, saya akan ada kelas bagaimana kita untuk berinvestasi, kita bisa menggunakan yang namanya AI. Mm-mm. Nah, ada istilah kita tidak akan hilang karena AI. Tetapi kita akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Ya. Nah, artinya AI itu sebagai alat bantu. Ya. Ya, alat bantu. Jadi yang saya akan ajarkan bagaimana kita yang sibuk, yang nggak punya waktu ya, tapi tanpa pusing ya, kita bisa menjadikan Vistok AI ini sebagai tools untuk kita belajar, untuk kita berinvestasi Luar dengan biasa. mudah. Yeay. Jadi robot itu bukan musuh menggantikan kita tapi maksimalisasi Bentuk, kekuatan kita Pak ya. Betul. Lewat Pak Firman nanti akan banyak bicara soal itu. Daftar di Detik Event sekarang. Tanggal Iya. 20 Desember acaranya. Jangan Iya. sampai ketinggalan. Yes. Iya. Terima kasih Makasih, banyak. Mbak Edo. Terima kasih Pak Firman sekali lagi. Terima kasih Ah. juga Detikers yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 5:30 sampai jam 6 sore ini. Dan tentunya masih akan kembali juga ya besok di jam 15.30 sampai jam 18. Pokoknya setiap Senin sampai Jumat. Ini kita Dan overexposure banget ya cahayanya ya. gak apa biar putih. Biar kayak opa-opa. Anyway, Edward Rusbarangir pamit. Eiza Malvira pamit. Pak Firman dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit undur diri Detikers. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. hore-hore.